Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun Gus, dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa. Karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indra Lukman dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana bagi umat yang awam untuk mengkontekskan atau merelevansikan sebuah ayat pada fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus. Saya ingin bertanya ke Gus Baha serta Gus Kiai Prof. Quraisy Shihab, yang dimana fenomena ini yang saya kaji terkait fenomena Down Syndrome, yang dimana Down Syndrome ini merupakan sebuah kondisi ketika kita berada di depan orang lain itu kita merasa baik-baik saja, namun sebenarnya kita itu dalam tekanan batin yang sangat luar biasa. Nah juga saya menemukan ayat yang dimana terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, yang dimana janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Bisa dibantu mikrofonnya agak jauh sedikit karena kami nggak dengar. Ya, jangan terlalu dekat ya. Ya. Okay. Ya. Jadi bagaimana kita cara mengontekskan ayat Al-Quran dengan fenomena yang terjadi di era modern ini, Gus? Mungkin itu saja. Kontekstualisasi, baik. Kita cara kontekstualisasi ayat Al-Quran gitu ya. Oke. Dalam sebuah permasalahan. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi, Ibu, ya sana ya. Singkat padat, mohon menyebut nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Esti Wahyuni. Saya dari Lombok. Udah ya. Saya dari Lombok, Gus. Ini pertanyaan untuk Gus Baha. Gus, saya sekitar 3 bulan yang lalu saya pergi menghadiri akad nikah di bawah kaki Gunung Rinjani. Di sana orang tua mempelai perempuan tidak mengizinkan anaknya untuk tidak akad dengan cara Rasulullah. Baik akadnya, baik bahasanya, baik caranya, semua dipisah. Tapi karena mempelai laki-laki tidak mengerti, akhirnya sampai sore diajarkan, lalu diajarkan dengan baik, akhirnya ditunda karena tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah dulu. Itu namanya desanya Sembelia kalau nggak salah. Jadi kami pulang dengan akhirnya batal acara itu. Itu yang pertama, Gus. Ini untuk Profesor Tuan Guru Tuan Guru Quraisy Shihab. Saya sungguh penggemar berat sampean, Prof. Untuk Prof. Quraisy Shihab, apa yang sebaiknya dalam rumah tangga, apakah tetap bertahan dalam pernikahan atau tetap bertahan dengan kesabaran, dengan harapan bahwa suatu hari suami akan menjadi lebih baik atau tidak begitu. Tetapi apakah bertahan dan tidak itu, maksudnya bertahan sampai mencapai titik lelah atau bertahan dengan penuh harapan tentang perubahan itu. Ini terakhir untuk Gus Baha. Ayah saya 76 tahun, Gus. Dia penggemar berat Gus Baha juga. Sebaiknya mungkin kalau di YouTube jangan terlalu banyak bahasa Jawa. Karena bapak saya itu penonton terus setiap saat. Meski adik saya lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, dia juga menerjemahkan apa yang Gus Baha bilang. Tetapi ayah saya bilang kurang lucu dibanding dengan Gus Baha. Jadi mungkin sebaiknya dikurangi bahasa Jawanya. Jadi
kami yang dari luar Jawa ini, ayah saya terutama bisa ikut ngaji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan untuk Gus Bak dan Prof. Kures, kontekstualisasi ayat Al-Quran. Kemudian yang untuk Gus Bak ini terkait dengan pernikahan tadi, bertahan atau seperti apa. Kemudian yang untuk Gus Bak lagi ya, jadi saran. Ya. Baik, mohon dipersilakan Gus Bak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa? Mbak Esti siapa? Esti Wahyun. Lombok ya? Oh ya. Jadi begini, kalau nikah itu tidak harus memaksakan persis seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Itu harus diberi pembelajaran. Dulu itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu lapor ke Nabi ya setelah nikah. Beberapa sahabat juga menikahi perempuan yang di luar panduan Nabi. Jadi Jabir itu anaknya Abdullah, punya saudara putri banyak. Dia tahu kalau panduannya Nabi itu halla bikron tola ibu hawa tola ibu. Ya kalau kamu nikah bisa mungkin tuh yang perawan. Karena perawan tuh masih lucu. Kalau sudah mama kan wah garang misalnya. misalnya. Tola ibu hawa itu bisa lucu, bisa mula abah. Kalau mama diajak mula abah kan mintanya mahal-mahal. Kalau masih perawan mungkin balon 10.000 sudah cukup gitu. Dan Nabi memang ngendikan halla bikron tola ibu hawa tola ibak. Terus sampai ngendikan fa'innal jariyah ardolil yasir. Karena kalau fa'innal bikro itu ardolil yasir. Kalau masih perawan itu sedikit-sedikit harta sudah cukup. Itu. Kalau sudah mak-mak kayaknya alhamdulillah tidak cukup. Tapi tidak cukup itu juga bagus. Ini bukan menghina mak-mak, justru bagus. Uang kebutuhannya banyak, dikasih sedikit. Memang harus dikomplain itu. Memang harus Nah begini. Ternyata Jabir ini menikahi janda. Ketika nikahi janda, Nabi tanya, kenapa engkau nikahi janda? Panduan saya itu perawan. Saya punya saudari, putri-putri banyak. Makanya saya enggak mau nikahi perempuan yang seumuran dengan saudara-saudara saya. Tapi saya nikahi perempuan yang bisa mensisiri adik-adik saya, bisa merumat. Terus Nabi bilang, santa asobta. Oke, kamu benar. Itu bukti bahwa di hal-hal sosial itu yang digenai Nabi itu bisa dinego, bisa dinego. Jadi beberapa sahabat juga nikah, enggak dihadiri Nabi, bahkan Nabi taunya terlambat. Ada sahabat matur, loh kamu kok tersenyum-senyum kenapa? Habis nikah ya Nabi. Terus, kam sukta ilaiha, kamu ngasih mahar berapa? Wasna nawatin min dahabin, ini sekitar gini. Terus Nabi ngendikan, aulim walau bisatin, ya kamu harus ada pesta-pesta kecil lah supaya teman-teman kamu tahu. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan dalam nikah, yang penting itu sah. Itu harus dilatih berkali-kali. Karena kalau nggak dilatih itu dikira syarat-syarat ideal atau kesunatan dikira itu syarat apa? Sah. Misalnya a'linu hadar nikah wadribuhu biduf waf'aluhu fil masjid. Nikah itu harus dimaklumatkan, lakukan di masjid dan pakai terbang. Itu sahabat tahu semua, ulama tahu semua. Beberapa itu tidak syarat sah, tapi cukup sebaiknya begini, sebaiknya gini. Dan itu banyak sahabat yang zaman itu pun nggak nikah di masjid, juga nggak pakai terbang. Nah itu ranahnya ulama, itu namanya istihad. Orang bisa, kalau dalam bahasa usul fikih namanya tangkihul manat. Apa yang dilakukan Nabi kita seleksi, ini hukum, apa adat, apa kebutuhan, apa kasuistik. Yang dicontohkan Pak Kores tadi, ada orang kasuistik tadi, kayak Abu Sufyan itu rojulun misik. Hidon itu istrinya. Ya Rasulullah, ini Abu Sufyan rojulun misik. Ini lelaki ini pikir sekali. Gak pernah nafakoi saya, apa saya boleh mengambil tanpa pamit? Terus Nabi ngendikan, Hudi mayak fiki bil ma'ruf. Kamu ngambil saja secukupnya. Kan gak mungkin Nabi mentoleransi ngambil tanpa pamit. Tapi Nabi juga gak mungkin membiarkan seorang istri utang-utang tonggo, coro Jawa, nyari-nyari sendiri gara-gara suaminya apa? Kikir. Tapi tetap saja ini dianggap waqi'atu ainin, kasuistik. Kalau bisa ada solusi yang lebih baik, tentu solusi lebih apa? Baik. Nah itu jadi kalau saya mohon jadi di bab-bab fikih itu tadi nikah zaman Nabi pun beberapa sahabat juga banyak yang nyuwun sewu tidak sesuai arahan Nabi. Tapi arahan ini dari awal memang tidak mengikat kayak Nabi mengarahkan bikron. Tapi ketika Jabir nikahi janda Saiban Nabi juga membenarkan. Jadi banyaklah cerita-cerita seperti itu. Ada sahabat yang milih sering sowan Nabi karena cinta, ada yang milih enggak karena takut ganggu Nabi. Makanya ada sahabat ditanya, bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dia menangis sekeras-kerasnya.
Saya tidak pernah melihat. Loh, Anda kan sahabat sering datang ke masjid Nabi. Haibatan lahu wa ijlatan lahu. Saya melihat beliau itu hormat sekali sehingga saya tidak berani menatap wajah beliau. Ada yang saking seringnya Nabi melihat Nabi terus. Itu kan wilayah-wilayah sosial. Nah, jangan-jangan yang kayak saya Pak Kures yang longgar di fikih itu karena nganggep Nabi itu mudah. Di bab-bab sosial itu mudah. Sampai sahabat itu ada yang nggak pernah tanya Nabi, kenapa kamu nggak tanya? Paling jawabnya if'al wala harat. Jadi maka ada karangan kitab itu if'al wala harat. Lakukan tidak ada masalah. Karena Nabi sering ditanya, jawabnya if'al wala harat. Terus ada kaidah ini terakhir dari saya. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarohuma malam yakun isman. Nabi itu enggak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling mudah. Asal hal ini tidak maksiat. Jadi kayak jenengan gini yang datang di sini. Belajar tafsir apa datangkan Pak Kures nguraikan tafsir, mudah mana? Mudah datangkan kan, yaitu ya berarti yang penting. Karena kalau belajar sendiri kan repot. Pak Kures untuk jadi ahli tafsir 60 tahun belajar. Saya mulai kecil sampai sekarang belajar. Yang enggak belajar gugat tok. Makanya kuncinya kalau enggak tahu jangan bicara. Ya gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, ini untuk Prof. Kures, bagaimana mengkontekstualisasi Al-Quran untuk saat ini. Kontekstualisasi ajaran ayat-ayat Al-Quran. Ya. Memahami Al-Quran. Atau sebelum sampai ke sana. Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sejak masa Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Itu prinsip. Yang kedua, Al-Quran karena diturunkan Allah untuk seluruh manusia sampai akhir zaman, maka pasti kandungannya dan dituntut oleh ulama untuk memahaminya yang sesuai dengan perkembangan masanya. Itu pasti. Adanya perkembangan masyarakat menjadikan masyarakat masa lalu sedikit atau banyak pasti berbeda dengan masyarakat kita. Dan karena itu penafsiran masa lalu tidak mutlak harus kita pegang. Kita perlu untuk memberi pemahaman baru terhadap ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan syarat yang memberi pemahaman baru itu adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat penafsiran. Orang yang kayak Gus Baha ini bolehlah, ya toh? Karena ada bukan setiap orang menafsirkan ini dan sebagainya. Nah, dalam perkembangan terakhir saya insya Allah minggu depan akan bicara dalam satu seminar tentang itu. Dalam perkembangan terakhir tafsir itu ada yang dinamai tafsir maqasid. Anda harus baca ayat itu dan di balik ayat itu atau di balik surah atau di balik Al-Quran itu ada tujuannya. Jangan cuma kita ambil contoh. Pemilu yang lalu di Jakarta. Ribut Al-Ma'idah 51. Keributan itu karena tidak mengerti Al-Quran. Tidak mengerti apa arti aulia. Tidak mengerti ada kata di dalam Al-Quran. Tadi Gus Bahar sudah singgung. Ada kata di dalam Al-Quran yang kita tidak bisa terjemahkan secara harfiah. Saya ambil contoh kalau dari hadis. Bentar saya beri contoh dari Al-Quran. Nabi bersabda, saya ingin salat dikumandangkan, kemudian saya suruh seorang jadi imam salat, baru qamat, baru saya mau pergi bersama sekian banyak orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah muslim yang tidak ke masjid salat. Memang wajib ke masjid. Tidak kan? Kenapa Nabi mau bakar? Anda harus paham bahwa ada yang dinamai penekanan, istilahnya dalam tafsir taglid ini untuk memberikan ini perlu. Bukan berarti memang Nabi mau ini. Memang berarti bahwa Nabi memang mau bakar. Itu banyak begitu.
Jadi kita harus paham ini. Berdasarlah ulama-ulama lalu telah memberikan penafsiran pencerahan untuk masyarakatnya. Ulama masa kini dituntut untuk memberi penafsiran dan pencerahan untuk masyarakat walaupun berbeda dengan yang lalu selama masih dimungkinkan oleh teks. Saya kira.